Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ervina Rizky Rahmawati dari kelas Plus C nomor presensi 8. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Dabuntah Hyang Srijayanasa. Informasi mengenai pendirian kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti dan catatan sejarah yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bagian 1, latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya bagi menjadi 4, yaitu faktor pendukung, letak geografis dan pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan raja-raja yang menjabat. Faktor pendukung yang pertama, beberapa faktor yang mendukung pendirian dan pengembangan awal Kerajaan Sriwijaya antara lain letak geografis yang strategis, terletak di tepi Sungai Musi dan dekat dengan Selat Malaka. Sriwijaya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan maritim antara India dan Tiongkok. Yang kedua, kemampuan maritim. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat, memungkinkan pengendalian jalur perdagangan dan ekspansi wilayah. Yang ketiga, aliansi dan penaklukan. Sriwijaya membentuk aliansi dan melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan tetangga untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, kerajaan Sriwijaya berhasil memiliki kekuatan dominan di Asia Tenggara pada masa itu, memainkan peran penting dalam perdagangan, penyebaran agama Buddha, dan perkembangan budaya di wilayah tersebut. Yang kedua, letak geografis dan pemerintahan. A. Letak geografis. Secara umum, wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan beberapa wilayah di Jawa. Posisi ini memungkinkan Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan maritim utama antara India dan Tiongkok melalui Selat Malaka yang menjadi sumber kekayaan dan kekuatan kerajaan ini. B. Pusat pemerintahan. Penentuan pusat pemerintahan Sriwijaya telah menjadi topik diskusi panjang di kalangan akademisi. Beberapa teori utama mengenai lokasi pusat pemerintahan Sriwijaya antara lain yaitu 1. Palembang, Sumatera Selatan. Teori ini didukung oleh penemuan prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua di sekitar Palembang yang menunjukkan aktivitas kerajaan di wilayah tersebut. Selain itu, catatan dari Biksu Tiongkok Ai Tsing menyebutkan bahwa ia tinggal di Silifosi atau Sriwijaya selama 6 bulan yang diyakini merujuk pada Palembang. Yang kedua, yaitu Muaro Jambi di Jambi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa pusat Sriwijaya berada di Muaro Jambi berdasarkan penemuan kompleks Candi Muaro Jambi yang luas dan indikasi sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Penelitian arkeolog pada tahun 2013 menemukan situs-situs keagamaan dan pemukiman di kompleks wilayah Candi Muaro Jambi yang menunjukkan bahwa pusat awal Sriwijaya mungkin berada di wilayah ini. Yang ketiga, Chaya, Thailand Selatan. Teori lain menyatakan bahwa pusat Sriwijaya berada di Chaya berdasarkan penemuan prasasti dan artefak yang menunjukkan pengaruh Sriwijaya di wilayah tersebut. Namun teori ini kurang didukung oleh bukti kuat dibandingkan dengan teori lainnya. Meskipun berbagai teori telah diajukan, mayoritas sejarawan cenderung mendukung Palembang sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya berdasarkan bukti prasasti dan catatan sejarah yang ada.
3. Wilayah kekuasaan. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup 1. Sumatera. Sebagian besar wilayah Sumatera termasuk Palembang sebagai pusat pemerintahan, serta Jambi dan Lampung. 2. Semenanjung Malaya. Wilayah di Semenanjung Malaya termasuk Kedah dan Pahang berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Yang ketiga, Thailand Selatan. Beberapa wilayah di Thailand Selatan seperti Ligor atau Nakhon Si Thammarat menjadi bagian dari kekuasaan Sriwijaya. Yang keempat, Jawa Barat. Sriwijaya juga memiliki pengaruh di wilayah Jawa Barat, termasuk Tarumanagara dan Sunda. Yang kelima, Kalimantan Barat. Beberapa wilayah di Kalimantan Barat berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu Kamboja. Wilayah Kamboja juga termasuk dalam pengaruh Sriwijaya. Penguasaan wilayah yang luas ini memungkinkan Sriwijaya mengandalkan jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok, memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia. Kemudian raja-raja yang menjabat Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Berikut ini adalah beberapa raja yang pernah memerintah Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta yang Srijayanasa pada tahun 683 Masehi. Yang kedua ada Indrawarman pada tahun 702 Masehi. Yang ketiga ada Rudra Wikrama pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Yang keempat ada Sang Ramadananjaya pada tahun 775 Masehi. Yang kelima ada Dharanindra atau Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Yang keenam yaitu Samarakrawirawa, Samarakrawira atau Rakaiwara di tahun 782 Masehi. Yang ketujuh ada Dharma Setu pada 790 Masehi. Yang kedelapan ada Samaratungga atau Rakai Garung pada tahun 792 Masehi. Yang kesembilan ada Balaputra Dewa pada tahun 856 Masehi. Yang ke-10 ada Sri Udaya Ditya Warman pada tahun 960 Masehi. Raja-raja yang menjabat terdiri dari 21, namun saya hanya menyebutkan 10 saja. Bagian 2. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada ekonomi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada politik pada masa Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada sosial pada masa Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ekonomi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya membangun armada laut sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di wilayah Kerajaan Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Raja juga meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan, sehingga hal tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim. Sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya membuat pelabuhan dan mengembangkannya menjadi pusat perdagangan internasional. Barang dagangan Kerajaan Sriwijaya meliputi emas, perak, gading gajah, penyu, kemenyan, kapulaga, kapur barus, pinang, kayu gaharu, cendana, kayu hitam, lada, dan damar. Kemudian, jika para pedagang asing membeli barang dagangan dari Kerajaan Sriwijaya, mereka dapat menukarkan dengan barang dagangannya mereka dapat menukarkan barang dagangannya dengan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan kain sutra. 2. Politik pada masa Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar negeri seperti Kerajaan Benggala dan Kerajaan Chola di India. Kerajaan Sriwijaya mengendalikan jalur-jalur perdagangan melalui Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, Tanah Gentingkra,
Semenanjung Malaya, hingga Filipina bagian selatan. Pada masa pemerintahannya, selain dikenal sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu terjadi ketika Raja Balaputradewa mendirikan seperti universitas yang bernama Universitas Nalanda di Bukit Sikuntang. Tujuan pendirian universitas ini untuk mendidik para biksu dan biksuni untuk mempelajari kitab dan ajaran Buddha. Para pelajar di universitas tersebut berasal dari berbagai negara seperti Cina hingga India. Selain itu, kepedulian Raja Balaputradewa pada bidang politik dan pendidikan terlihat pada pembangunan asrama di Nalanda, India. Pembangunan asrama ini bertujuan untuk pelajar dari Sriwijaya yang sedang melakukan studi di India. Yang ketiga ada sosial pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan yang berskala internasional pada bidang sosial. Salah satunya Aitsing, seorang musafir asal Cina pernah datang dan tinggal di Kerajaan Sriwijaya. Tujuan Aitsing datang ke Kerajaan Sriwijaya adalah untuk menuntut ilmu dan menerjemahkan kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Kepopulerannya kepopuleran ke, mohon maaf, kepopuleran Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan tidak lepas dari peran tokoh bernama Sayakitri. Mohon maaf, Sayakirti merupakan seorang guru yang ahli dalam bidang kesusastraan Buddha. Selain itu, Sayakitri merupakan pengarang dari kitab Hastadanda Sastra. Selain Sayakitri, guru agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya lain adalah Dharmakirti dan Dharmapala. Bagian 3. Masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Balaputradewa sebagai Raja ke-10, Raja-Raja Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Namun seperti yang terlihat dari prasasti Nalanda yang ditemukan di India, dinasti Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya kehilangan kekuasaan di Jawa. Mohon maaf, Kerajaan Sriwijaya telah kehilangan kekuasaannya di Jawa selama periode ini. Kemudian pada tahun 1990-an, Kerajaan Medan menyerang Kerajaan Sriwijaya dari arah Jawa. Munoz pada tahun 2006 menjelaskan bahwa serangan ini terjadi antara tahun 988 dan 992, tepatnya pada masa kekuasaan Sri Kudamani Warmadewa. Namun Sriwijaya berhasil memukul mundur musuh. Pada awal abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya kembali diserang oleh Kerajaan Chola dari India Selatan. Secara khusus, Raja Indra Chola I mengirim pasukan pada tahun 1017 dan 1025 dan berhasil merebut beberapa wilayah di bawah kendali Sriwijaya. Serangan itu terjadi ketika Sang Rama Wijayotungawarman memimpin Sriwijaya. Dinasti Chola Kerajaan Chola perlahan-lahan berhasil memengaruhi kekuasaan raja baru. Menurut sastri K.A.N. dalam karya The Chola Dynasty pada tahun 1935, menyatakan bahwa beberapa negara lain yang ditaklukkan oleh Sriwijaya diizinkan untuk memerintah tetapi harus tetap tunduk pada Kerajaan Chola. Akibatnya, kekuasaan Raja-Raja Sriwijaya pun melemah. Raja-Raja Sriwijaya mencoba untuk mendapatkan kembali pamornya sebagai penguasa Sumatera, tapi mereka tidak dapat melakukannya lagi seperti sebelumnya. Selain serangan dari kerajaan lain, keadaan alam juga turut menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Sumatera merupakan daerah yang curah hujannya sangat tinggi, sehingga melebihi kapasitas penguapan. Jika air meresap terlalu dalam ke dalam tanah, maka tanah itu akan menjadi kurang subur. Faktanya, sebagian air membawa material dari daratan ke Sungai Musi Palembang tanpa diserap. Akibatnya, sungai menjadi lebih dangkal dan daratan menjadi kurang produktif. Sriwijaya tidak hanya tidak
tidak mampu menghasilkan produk yang untuk konsumsi, tapi juga secara bertahap kehilangan akses perdagangan ke Sungai Musi. Dulunya yang merupakan tambang emas, jalan tersebut ditutup hingga akhirnya ditutup untuk lalu lintas. Bagian 4, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ada yang pertama ada Candi Muara Takus, yang kedua Candi Muaro Jambi, yang ketiga Candi Biaro Bahal, yang keempat Prasasti Kota Kapur, yang kelima Prasasti Kedukan Bukit, yang keenam Prasasti Talang Tuo. Yang pertama, satu, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Candi Muara Takus terletak di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini menjadi satu-satunya candi dengan corak Buddha di Riau. Dengan beberapa bangunan terdiri dari Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Candi ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia sejak tahun 2009 oleh UNESCO. Yang kedua ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi dibangun sekitar abad ke-11 dan terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari. Muara Jambi juga menjadi candi dengan area terluas di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Dengan total area 3.981 hektar. Pada tahun 2009, Candi Muaro Jambi juga ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Yang ketiga ada Candi Biaro Bahal. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya berikutnya adalah Candi Biaro Bahal. Letaknya ada di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Candi ini dibangun pada abad ke-11 dengan struktur bata merah. Kompleks candi ini terdiri dari beberapa candi yang sering disebut Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan seterusnya. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur terletak di Pulau Bangka bagian barat yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno serta aksara Palawa. Prasasti ini ditemukan pada tahun 686 Masehi. Konon, ini prasasti berisikan tentang harapan-harapan dari rakyat Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di kota Palembang, yang merupakan kota ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 683 Masehi dan menceritakan tentang Daun Tahyang yang berhasil memakmurkan rakyat. Raja Daun Tahyang itu sendiri dikenal sebagai raja yang ramah dan sangat mencintai rakyatnya yang makmur saat itu. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Talang Tuo. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terakhir adalah Prasasti Talang Tuo. Penemuan prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Seguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi Prasasti Talang Tuo adalah doa-doa dedikasi dan menunjukkan perkembangan agama Buddha di Sriwijaya pada masa itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.